Saudaraku, banyak orang tidak menyadari secara sungguh-sungguh. Ada juga yang tahu tapi tidak punya penghayatan. Hanya sekedar tahu bahwa waktu yang dia miliki itu adalah waktu yang terbatas. Bahkan sangat terbatas. Ya, seperti firman Tuhan berkata bahwa hidup manusia itu sama seperti uap yang sebentar muncul, sebentar lagi hilang. Sama seperti rumput di padang yang pagi mekar, sore sudah kering. Dan banyak orang tidak sungguh-sungguh menghayati. Kalau kita tanya seseorang atau banyak orang, kita tanya, apakah dia tahu bahwa waktunya terbatas? Apakah dia tahu bahwa dia tidak akan hidup selamanya? Pasti banyak orang akan berkata, bahkan hampir semua orang akan berkata, iya, waktu ini memang terbatas dan manusia tidak hidup sampai selama-lamanya di bumi ini. Tapi saudaraku, justru kita melihat sebuah hal yang tragis, bahwa ada banyak manusia tidak mengerti, tidak memahami untuk apa dia hidup dalam waktu yang sangat terbatas ini. Ada banyak manusia tidak sungguh-sungguh menjalani kehidupan di mana seketika, sewaktu-waktu, waktunya bisa habis. Waktunya bisa habis kapan saja, sebab jantungnya, nadinya bisa berhenti kapan saja. Jadi itu sebabnya kita harus punya penghayatan yang sungguh-sungguh tentang waktu yang ada dalam dunia ini. Kita harus punya penghayatan yang sungguh-sungguh tentang waktu yang kita miliki yang terbatas, pribadi lepas pribadi. Kita harus sungguh-sungguh merenungkan, sebab waktu yang ada ini, kesempatan yang ada ini bukanlah kesempatan yang gratis. Kesempatan dan waktu yang kita miliki hari ini sampai nanti selesai, sampai kita mengakhiri hidup kita, itu adalah waktu yang berkonsekuensi. Tapi banyak orang tidak menyadari hal ini. Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayatnya yang pertama dikatakan begini. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Ya, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Kita baca sekali lagi sama-sama, 1, 2, ya. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ayat keduanya, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, dan selanjutnya. Intinya bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini itu sifatnya terbatas dan akan berakhir. Masing-masing orang pun akan mengakhiri hidupnya. Kalau Tuhan pun belum mengakhiri dunia ini, tapi masing-masing kita pun akan mengakhiri hidup kita masing-masing. Untuk segala sesuatu ada masa dan waktunya. Tidak ada yang kekal di bawah kolong langit ini. Bagi umat pilihan, secara khusus harus sungguh-sungguh mengerti dan menghayati untuk apa waktu ini diberikan
kepada kita. Kenapa waktu Yesus sudah selesai menebus dosa, menumpahkan darahnya, kenapa dunia ini tidak diakhiri saja supaya selesai? Toh dia sudah selesai bayar, sudah lunas, sudah ditebus, upah dosa sudah ditebus. Kenapa nggak sekalian saja dunia ini diakhiri dan orang-orang yang ditebusnya dibawa ke surga? Kita harus sungguh-sungguh mengerti bahwa penebusan Yesus di kayu salib itu adalah masih bagian Allah, murni bagian Allah yang tidak boleh, yang tidak ada campur tangan manusia. Itu sebabnya anugerah keselamatan yang diberi oleh Allah itu murni inisiatif Allah dan murni Allah yang mengerjakan. Tapi kenapa masih ada kehidupan panjang yang harus dilalui manusia? Setelah dia menyelesaikan pekerjaannya di kayu salib, lalu dia naik ke surga, kenapa masih ada waktu-waktu yang panjang bagi manusia dalam menjalani kehidupannya? Berarti ada yang belum selesai. Yang selesai itu barulah bagian Allah. Yang belum selesai adalah bagian manusia. Yang belum selesai adalah bagian manusia, di mana manusia itu menjadi objek keselamatan yang dikerjakan oleh Allah. Selanjutnya, kita harus melakukan bagian kita. Untuk itulah waktu ini diberikan. Untuk itulah kita diberi kesempatan. Kita sebenarnya adalah orang-orang yang paling beruntung sebagai umat pilihan. Selain kita diberi anugerah keselamatan, kita diberi kesempatan untuk kita melakukan bagian kita, untuk kita mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar, supaya di waktu-waktu yang sisa ini kita bisa dikembalikan kepada rancangan Allah yang semula. Jadi bagi umat pilihan, hidup ini adalah sebuah kesempatan untuk dikembalikan kepada rancangan Allah yang semula. Maka perjuangan ini di dalam waktu yang terbatas ini seharusnya merupakan perjuangan satu-satunya bagaimana kita dikembalikan kepada rancangan Allah yang semula. Ini adalah perjuangan utama. Waktu yang Tuhan berikan ini hanya harus diarahkan untuk itu. Bagaimana kita menjadi manusia yang berkodrat ilahi, dikembalikan kepada rancangan Allah yang semula, menjadi manusia yang memiliki karakter yang ada di dalam Tuhan Yesus. Itu sebabnya waktu yang masih Tuhan berikan ini harus diisi dengan kesungguhan hidup benar setiap saat. Segala keadaan, selalu saya bilang, harus mengubah karakter. Semua persoalan hidup harus diarahkan untuk menggodok manusia batinnya, supaya hari demi hari semakin baik, semakin berkualitas. Seperti firman Tuhan yang berkata, Paulus yang berkata, manusia jasmania kami semakin merosot, tetapi manusia batinnya kami semakin dibaharui dari sehari ke sehari. Manusia batinia kita tidak boleh tidak bertumbuh. Manusia batinia kita tidak boleh berhenti bertumbuh sampai kita menutup mata. Pertumbuhan itu harus terus. Itu sebabnya semakin hari kita harus semakin sabar. Tidak boleh kesabaran kita berhenti bertumbuh. Semakin hari kita harus semakin mengasihi. Tidak boleh kasih kita itu berhenti bertumbuh. Semakin hari iman kita harus semakin berkualitas. Tidak boleh iman itu berhenti bertumbuh. Dalam segala aspek kehidupan kita, tidak boleh ada yang berhenti bertumbuh. Jadi
semua bagian-bagian manusia batiniah kita. Jadi setiap hari kita terus haus akan kebenaran, kita terus haus akan apa yang Tuhan maksud melalui apa yang kita alami. Kita tidak boleh mengeluh, mengapa saya mengalami ini. Kita tidak boleh bersungut-sungut, kenapa saya punya masalah ini. Itu adalah kesempatan yang mahal. Kejadian-kejadian hidupmu adalah berkat yang mahal. Persoalan-persoalanmu adalah berkat yang mahal. Kebenaran-kebenaran yang kau dengar adalah berkat yang mahal. Untuk setiap hari, setiap saat, melalui semua itu kita bisa diubahkan. Jadi tidak ada yang merugikan hidup kita. Itu sebabnya dalam kehidupan orang Kristen, dalam kehidupan umat pilihan, tidak ada namanya kesialan. Tidak ada namanya kesialan. Kenapa? Sebab segala sesuatu yang terjadi mendatangkan kebaikan. Amin. Jadi kejadian apapun tidak ada yang membawa sial. Sebab kejadian apapun bisa mendatangkan kebaikan. Jadi tidak ada satu kejadian pun yang akan membawa sial. Bagaimana kau memandang sebuah persoalan, bagaimana kau merespon sebuah masalah, itu akan menentukan apakah masalah itu mendatangkan kebaikan atau tidak dalam hidup. Jadi kita harus sungguh-sungguh hidup benar setiap saat. Dalam 1 Petrus 4 ayat 1. 1 Petrus 4 ayatnya yang pertama dan seterusnya. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dengan rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Jadi saudaraku, kita harus mempergunakan waktu yang sisa ini jangan menurut keinginan manusia. Waktu yang sisa ini, firman Tuhan berkata dalam ayat yang kedua, dalam Petrus tadi, gunakan menurut kehendak Allah. Waktu yang sisa ini, kalau waktu yang sisa ini berarti akan habis waktunya. Banyak orang, kalau kita lihat saudara, sangat ceroboh dalam hidup. Sehingga yang pertama menganggap bahwa di dunia ini adalah puncak segala kehidupan. Sehingga pokoknya apa saja dia lakukan untuk meraih apapun di dunia ini. Yang kedua, tidak ada kegentaran, tidak punya kegentaran, ketakutan menghadapi waktu yang akan habis ini. Kalau kita lihat hidup orang, kita tidak usah bicara dulu orang non-Kristen, orang Kristen saja. Bagaimana hidup mereka, bagaimana menggelar hidup, seperti tidak ada kegentaran sama sekali terhadap sang pemilik jagat raya ini, yang dimana nanti kalau dia mengakhiri hidupnya, dimana nanti kalau Yesus datang, yang harus mempertanggungjawabkan semua hal yang dia kerjakan. Banyak orang Kristen merasa memiliki kenyamanan, banyak orang Kristen merasa sudah aman, sudah selesai
mengerikannya kalau dia terpisah dari Allah. Dia belum menghayati betapa mengerikannya waktu seseorang berada di ujung maut, saat jantungnya mau berhenti berdetak. Dia belum menghayati betapa mengerikannya, betapa menggemparkannya berhadapan dengan Allah semesta alam. Dia tidak menghayati bahwa ada Tuhan yang tidak terlihat, yang menjadi Tuhan atas dunia ini, yang menjadi Tuhan atas jagat raya ini, yaitu Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dia tidak menghayati kedahsyatan Allah yang begitu hebat dan luar biasa, sehingga dia bisa hidup sembarangan, bicara sembarangan, menggelar hidup sesuka hatinya. Yesus berkata, firman Tuhan berkata kepada kita, gunakanlah kesempatan sisa waktu yang ada ini untuk melakukan kehendak Allah. Jangan untuk yang lain. Jangan menyalahgunakan kemerdekaan yang Tuhan berikan. Kita sudah merdeka, tapi merdeka dari ikatan dosa, merdeka dari penjara iblis, masuk dalam penjara Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau hari ini kita masih hidup, itu artinya Tuhan masih memberikan kita waktu untuk berubah. Amin. Tidak terkecuali, siapapun kita terus sedang berubah. Siapapun kita sedang terus berjuang berubah. Belum ada yang selesai kita berjuang. Masih memberikan waktu kepada kita. Kita gunakan waktu yang ini untuk berubah. Waktu yang ada ini bukan untuk merenungkan hal-hal yang tidak perlu. Waktu yang ada ini bukan untuk kita, aduh gimana, kenapa hidupku begini, kok ya aku alami begini, kok seperti ini, aduh Tuhan, matilah aku, celakalah aku. Nah, kita belajar melalui segala keadaan. Pada saat-saat semua orang meninggalkan kita, disitulah dibuktikan imanmu yang sejati. Pada saat tidak ada orang yang menolongmu, disitulah dibuktikan keyakinanmu yang sejati kepada Allah. Pada saat semua keadaan seolah-olah tidak ada yang mendukungmu, seolah-olah tidak ada yang menemanimu, bahkan Allah sendiri pun seolah-olah cuek kepadamu, disitulah justru waktu yang paling tepat membuktikan imanmu, keyakinanmu kepada Allah. Karena disitulah kau tahu, untuk percaya kepada Allah, kita harus membuktikan kita tidak perlu tanda dari Allah. Untuk percaya kepada Allah, kita harus membuktikan Dia tidak menolong kita sekalipun, kita harus bisa tetap percaya kepada Allah. Itu sebabnya Sadrak, Mesak, Abednego bilang apa saudaraku? Sekalipun Allah tidak menolong kami, kami tidak akan pernah menyembah patung yang raja itu Tuhan. Jadi iman yang benar itu adalah bukan iman ketika Allah membuktikan sesuatu kepadanya, tapi saat Allah diam, saat Allah tidak menolong, seolah-olah tidak berbuat apa-apa dalam hidupmu, justru disitulah imanmu dibuktikan. Orang yang sungguh-sungguh meyakini Allah, dia meyakini Allah, ya tidak perlu bukti apapun. Dia percaya kepada Allah yang hidup, karena dia mengalami perjalanan hidup bersama dengan Allah setiap saat. Jadi apapun yang dialaminya, apapun yang kita alami, itu bagian dari penyertaan Allah. Kita harus mengerti Bapak Ibu, bahwa kasih Allah yang benar dan yang sempurna, mujizat terbesar dari kasih Allah bukan saat sakitmu sembuh, bukan saat uangmu dari sedikit jadi banyak, bukan saat ekonomimu pulih. Kasih Allah yang sempurna, kasih Allah yang ajaib adalah kasih yang membawamu, menuntunmu sampai ke surga. Bukan cuma di bumi ini.
Jadi apapun keadaan kita, kita percaya kasih-Nya terus menuntun kita dan sedang mempersiapkan kita kepada kehidupan yang tak berkesudahan di kekekalan. Itu yang paling penting. Selama Allah masih menuntunmu dalam kebenaran, walaupun kau tidak ditolong dalam persoalan-persoalan hidupmu di bumi, walaupun seolah-olah kau ditinggalkan, tapi kalau kasih-Nya, kebenarannya terus ada dalam hidup menuntunmu, kau sedang dituntun kepada kekekalan, di mana kehidupan kekekalan yang tak berkesudahan, kau hidup bersama Allah selama-lamanya. Itu berkat yang luar biasa. Bukan hal-hal yang ada di bumi ini. Jadi kalau kamu memiliki sesuatu di bumi ini, kau tidak akan terlalu bangga dengan hal itu. Kamu akan bangga dengan proses demi proses yang kau alami. Karena hal itu membuat engkau memiliki harta di surga, harta kekekalan. Itu manusia batiniah yang terus diubah dari hari ke hari. Jadi waktu-waktu ini adalah kesempatan untuk terus berubah menuju kesempurnaan. Karena kesempurnaan adalah panggilan hidup bagi orang percaya. Kesempurnaan itu panggilan hidup bagi umat pilihan. Panggilan hidup bagi orang percaya adalah serupa dengan Yesus. Itu sebabnya Yesus disebut yang sulung di antara banyak saudara. Dialah yang memulai, dialah yang menjadi teladan, dan kitalah saudara-saudaranya. Kenapa kita disebut saudara-saudaranya? Karena kita mengikuti, meneladani kehidupannya. Makanya tidak heran, Bapa bukan hanya memberi kemuliaan nanti kepada Tuhan Yesus, tapi juga kepada saudara-saudaranya. Siapa itu? Orang-orang percaya, umat pilihan yang berjuang memiliki, meneladani hidupnya. Ini kebahagiaan yang paling membahagiakan. Kalau di dunia ini, bahagia itu apa? Relatif, saudara. Kita tidak bisa membuat ukuran kebahagiaan di dunia ini. Karena menurut kita bahagia itu begitu, menurut orang lain yang mengalaminya enggak begitu. Tapi kalau kebahagiaan kita memiliki Tuhan, menyenangkan Tuhan, melakukan kehendak Allah, memiliki pikiran perasaan yang sekalipun berat dan menderita, itu kebahagiaan. Itu kebahagiaan. Kelegaan kita adalah ketika kita ada dalam Tuhan, terlepas dari segala kuk dunia, dan kita memikul kuknya Tuhan. Itulah kelegaan. Jadi kelegaan kita itu bukan berarti kita terlepas dari segala persoalan hidup. Kelegaan kita itu adalah kita berpikuk. Kita melepaskan diri dari segala keinginan kita, dari segala cita-cita kita. Lalu kita melepaskan, meletakkan kuknya Tuhan, memikul kuknya Tuhan. Setelah kita ditebus, dulu kita pikirkan diri kita, dulu kita pikirkan dada kita, dulu kita pikirkan keinginan kita, cita-cita kita. Tapi ketika dalam Kristus kita melepaskan semua itu, dan kita mengenakan kuknya Allah, dan kita, jiwa kita mendapat ketenangan, kata firman Tuhan. Oleh sebab itu, kita harus mempergunakan kesempatan yang Tuhan berikan. Jangan kita menyia-nyiakan. Efesus 5 ayat 15. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kita harus menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan ini. Kenapa? Karena nanti ada waktunya akan habis. Firman Tuhan berkata, carilah Allah selama Ia berkenan ditemui. Artinya apa? Ada saatnya
Banyak orang tidak menghayati ini dengan sungguh-sungguh. Isilah kesempatan ini dengan perubahan hidup setiap saat. Yuk, coba kita cek. Saya sendiri pun terus belajar Bapak Ibu, membenahi diri setiap saat. Saya memilih merenung. Saya sakit hampir seminggu. Saya merenung terus kepada Tuhan. Saya merenung terus kepada Tuhan. Dalam sakit-sakit saya merenungkan apa yang masih belum aku lakukan, apa yang harus aku lakukan. Saya renungkan hidup saya. Saya menikmati hadirat Tuhan dalam sakit-sakit saya. Kenapa saya menikmati hadirat Tuhan dalam sakit-sakit saya? Karena saya memilih merenungkan hidup saya, apa yang harus saya benahi. Saya lebih memilih merenungkannya daripada saya bilang, Tuhan, sembuhkan saya dalam nama Yesus. Saya lebih memilih merenungkannya. Ya, kita renungkan, jangan mengeluh, bersyukur. Kita merenungkan, saudara, apa yang harus kita benahi, apa yang harus saya benahi. Kalau soal sakit, itu bukan persoalan yang sangat penting. Kelemahan tubuh bukan yang sangat genting. Yang sangat genting adalah kesembuhan manusia batinia kita. Yang sangat genting adalah kesehatan manusia batinia kita. Jangan sampai kita sehat secara fisik, tapi manusia batinia kita semakin hari semakin sakit, bahkan semakin kronis. Tidak apa-apa, manusia jasmani kita, fisik kita semakin lemah, tapi manusia rohani kita semakin sehat. Kenapa? Selain kita cek kemarin saya salah apa, makan apa, teledornya di mana, lebih dari itu, cek manusia batinia kita. Amin. Iya, saudara. Persoalan masalah hidup harus menjadi kesempatan untuk hidup yang semakin berkualitas, bukan sebaliknya. Itu sebabnya ada dua tipe orang yang membangun rumah di atas pasir, membangun rumah di atas batu. Dua tipe ini dua-duanya dapat masalah. Orang yang bijak adalah orang seumpama dengan orang yang membangun rumahnya di atas batu, lalu datanglah hujan, banjir, angin, lalu rumah itu akan tetap kokoh berdiri. Tetapi saudaraku, yang kedua, orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Orang bodoh ini yang mana? Orang yang dengar firman tidak melakukannya. Orang bijak yang mana? Orang yang dengar firman tapi melakukannya. Jadi hidup kita tergantung respon kita terhadap keadaan. Apakah kita hidup sesuai kebenaran firman atau tidak? Kalau kita hidup sesuai kebenaran firman, tidak ada satu hal pun yang akan menghancurkan hidup kita, karena ia diumpamakan sama seperti orang yang membangun rumahnya di atas batu. Jadi orang yang bijak, yang dengar firman, hidup sungguh-sungguh di dalamnya, maka tidak ada masalah persoalan yang akan menghancurkannya. Sebaliknya, kualitasnya akan semakin terlihat, kualitasnya akan terus naik. Dia tidak akan pernah dihancurkan oleh masalah. Jadi kita jangan bilang hidup kita itu tergantung orang lain. Orang lain bisa menyakitimu, orang lain bisa melukaimu. Masalah datang sini berganti, tak ada yang ngundang sekalipun. Tak ada orang pernah bertuhan, sinilah Tuhan tolong masalah ini kurang ini, sini lagi. Kau itu namanya songong,
Tidak perlu ke undang-undang masalah, dia datang sendiri. Benar kan? Tapi kalaupun dia datang sendiri, menghampirimu, kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Kamu tidak bisa bilang sama orang, jangan sakiti aku. Yang barusan membahagiakanmu pun bisa sebentar menyakiti. Kamu tidak bisa bilang sama orang, jangan melukaiku. Yang barusan tidak membahagiakanmu pun bisa melukaimu sebentar. Semua keadaan yang kita alami cuma punya satu tujuan, supaya manusia batinia kita semakin dibaharui. Tidak ada yang lain. Makanya kesempatan kita untuk berubah, ini waktunya. Jadi berjuang untuk merespon keselamatan yang Tuhan beri itu hari ini, bukan nanti. Di surganya nanti, perjuangannya hari ini. Amin. Ya, bukan nanti berjuang diselamati. Sekarang berjuang. Persoalan hidup harus membuat semakin berkualitas. Jangan pernah masalah, letoy. Terus kalau nggak ada masalah, semangat. Ya, siapapun bisa begitu, nggak perlu ikut Tuhan Yesus. Bahkan orang dunia pun kadang-kadang banyak yang begitu. Semangat. Kamu sukses, bilang sukses. Itu mereka. Mereka motivasi diri mereka, saudara. Setelah ketemu sukses, padahal belum sukses. Iya kan? Sukses. Semangat. Apa kabar? Semangat. Walaupun setelah bilang semangat, masih lagi. Harus tanya lagi. Apa kabar? Semangat. Iya kan? Iya. Untuk memompa semangatnya. Kadang-kadang semangat kita harus melampaui kelemahan fisik kita. Jadi jangan kita menyia-nyiakan waktu ini. Ini waktu yang sangat berharga. Jadi kesempatan ini sangat berharga, sangat mahal, dan merupakan sebuah kehormatan bagi kita umat pilihan. Kenapa kehormatan? Karena waktu ini adalah kesempatan untuk kita dikembalikan kepada rancangan Allah yang semula. Ini luar biasa. Kenapa kita perlu dikembalikan kepada rancangan Allah yang semula? Karena nanti kita akan memerintah bersama Tuhan Yesus. Kan luar biasa. Kalau di sini kamu gak dipandang, di sini kamu tidak punya jabatan, di sini kamu tidak diperhitungkan. Kalau kita menggunakan waktu yang ada ini untuk kembali kepada rancangan Allah yang semula, nanti kita di surga menjadi orang-orang yang memerintah bersama dengan Tuhan Yesus. Itu luar biasa. Memerintah di dunia ini saja itu orang rebutan, iya kan? Sampai ada kudetaan. Di Myanmar ada kudeta. Itu hanya untuk memerintah. Apalagi nanti di dunia akan datang. Gunakan waktu ini untuk mengabdikan seluruh hidup bagi Tuhan. Tuhan harus menjadi satu-satunya dalam hidup kita. Itu artinya segala sesuatu yang kita lakukan tidak boleh di luar komando dan kehendaknya. Pastikan bahwa kita bersama Tuhan setiap saat. Jangan ada yang kita lakukan di luar komando Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, seharusnya kamu berkata, jika Tuhan menghendakinya. Amin. Jika Tuhan menghendakinya, kami akan melakukan ini, melakukan itu, buat ini dan buat itu. Artinya tidak boleh ada sesuatu yang kita lakukan di luar komando dan kehendak
5 ayatnya yang ke-17. Usahakan. Kemarin ada yang bertanya kepada saya, Pak, bagaimana caranya kita bisa tahu kehendak Allah? Selama ini orang pikir, bagaimana kita caranya Pak tahu kehendak Allah? Itu kehendak Allah atau bukan? Ya toh? Sementara Allah itu tidak seperti manusia yang bilang, jangan boleh begitu. Allah itu seperti Allah yang jauh bagi orang yang tidak sering intim dengan. Lalu saya tanya begini, belajar dengan 3 hal. Mengerti kehendak Allah itu tidak mudah, tidak gampang. Itu hal tersulit dalam hidup. Ini dulu harus penting. Jadi kalau orang menganggap gampang mengerti kehendak Allah, dia tidak akan berjuang. Mengerti, memahami kehendak Allah itulah hal tersulit dalam hidup. Hal tersulit harus disadari dulu. Kalau tahu itu hal tersulit, seluruh potensi kehidupan perjuangan hidup harus diarahkan di sana. Yang pertama, paling tidak ada 3 garis. Yang pertama adalah harus memiliki jam waktu berdialog dengan Tuhan. Melalui doa. Yang kedua, belajar kebenaran firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, pelajari situasi dan keadaan hidup yang kau alami untuk mengerti kehendak Allah. Jangan berpikir bahwa masalahmu itu terjadi kebetulan. Ada kehendak Allah yang sedang dipelajari di situ. Tidak gampang. Kamu harus hidup terus secara kontinu, intens, sungguh-sungguh paling dalam 3 pilar itu. Kita yang berjuang sungguh-sungguh pun masih meleset, masih kepleset. Itu artinya apa? Makanya Tuhan berkata, usahakan. Ada perjuangan untuk mengerti kehendak Allah. Tidak cukup kamu tutup mata lalu berdoa sudah mengerti kehendak Allah secara sempurna belum. Kamu juga harus belajar firman dengan sungguh-sungguh. Tidak cukup. Ada kejadian demi kejadian yang kau alami di mana kamu bisa diajar Tuhan mengenai kehendaknya. Itu sebabnya jangan anggap enteng masalah yang kita miliki. Itu berlian-berliannya ada, mutiara-mutiaranya ada. Di situ kita belajar kehendak Allah. Itu sebabnya kalau kita punya masalah, kita jalani dengan benar. Kita bergumul, kita bertanya dengan Tuhan, apa maksud masalah ini? Apa kehendak Allah yang sedang dinyatakan? Jangan kamu buru-buru anti masalah. Jangan buru-buru tengking masalah. Biarkan dia. Kalau dia datang, biarkan dia mendampingi pertumbuhanmu. Biarkan dia menutrisi jiwamu. Jangan kalau ada masalah nggak senang. Nggak ada masalah baru senang. Kehidupan orang percaya justru dibuktikan pada saat dia ada pada tekanan yang paling berat. Pada situasi di mana dia hanya dengan Allah saja. Pada situasi di mana dia seolah-olah tidak mendapatkan apa-apa. Di situ dibuktikan. Kalau sakitmu sembuh, lalu kau bilang Tuhan dahsyat, Tuhan hebat. Nah, kalau hanya sekedar menyembuhkan penyakit, tak perlu kau bilang Tuhan dahsyat. Benar nggak? Seorang profesor matematika, kalau dia tahu M kuadrat kali X kuadrat kali L kuadrat sama dengan sekian, lalu kau bilang hebat sekali Pak Profesor, melihat begitu.
Dia profesor matematika, gak hebat itu. Kalau menyembuhkan penyakit, membelah kolsam yang terbelah, mengadakan itu, kau tidak perlu bilang Tuhan hebat. Itu terlalu kecil baginya. Tapi lihat, laut kolsam terbelah, mujizat demi mujizat terjadi. Tiap awan, tiap api mengikuti umat itu. Makan mana setiap hari. Mereka dipelihara di padang gurun. Tapi Allah tidak mengintervensi, tidak mengambil alih kehendak bebas mereka waktu mereka dibutuhkan untuk berubah. Jadi mujizat terbesar itu sebenarnya ketika kita berhasil dituntun oleh Allah untuk menggunakan kehendak bebas kita, hidup sesuai dengan kehendak Allah, menyenangkan Dia, memiliki pikiran dan perasaan. Karena semua yang lain Allah bisa kerjakan. Tapi menyangkut keputusan hidupmu, Dia berkata, ambil sendiri keputusan. Semua harus kita gunakan untuk menyenangkan Tuhan. Sadarlah, kesempatan ini akan segera berakhir. Kesempatan ini akan segera berakhir. Tidak akan selamanya. Jadi kita harus sungguh-sungguh mempersiapkan diri. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Saking dekatnya hidup ini hanya kelihatan sebentar, akan berakhir Bapak Ibu. Itu sebabnya kalau kita ajak orang, sudahlah, kita punya masalah, kamu punya masalah apa? Aduh, itu nggak ada. Itu bukan persoalan utama orang. Persoalan utama orang adalah karakter yang belum diubahkan. Kita harus menyadari bahwa kesempatan ini akan berakhir. Ya, kesempatan ini akan berakhir. Kalau banyak orang tidak sampai menghayati ini dengan sungguh-sungguh, jangan sampai kita menyesal selamanya. Kalau sampai waktunya habis, kesempatan habis, kita tidak memenuhi tujuan Allah. Tidak dengan tanpa alasan kita dipilih menjadi umat pilihan. Bukan tanpa konsekuensi kita dipilih menjadi umat pilihan. Kita sudah ambil langkah ini. Kita harus sungguh-sungguh menjalaninya. Jangan dengan separuh-paruh hidup. Kita harus memberi seluruh hidup kepada Allah. Jangan dengan remah-remah. Kita harus memberi semuanya atau sama sekali tidak. Itu pilihannya. Kalau kita tidak bisa memberi seluruhnya, lebih baik kita tidak memberi sama sekali, tidak memberi apa-apa untuk Tuhan. Karena hidup yang dibeli oleh Yesus, karena hidup yang ditebus oleh Yesus, itu ditebus seluruhnya, lunas dibayar, bukan sebagian, bukan separuh, bukan 3/4, tapi hidup yang dibeli oleh Yesus, hidup yang ditebus oleh Yesus, diingininya diberi seluruhnya tanpa sisa untuk kita. Jadi waktu kita menyerahkan hidup kepada Allah, perjuangan kita dalam waktu-waktu ini, sampai kita mengakhiri waktu, kita nanti ditemukan telah memberi semuanya tanpa batas dan tanpa sisa. Kita sekarang terus sedang berjuang untuk menyerahkan. Itu sebabnya jangan sampai kita menyesal. Supaya apa Bapak Ibu? Kita berada di surga nanti, kita berbahagia karena kita telah ditemukan berhasil seperti yang Tuhan kehendaki.
Hidup ini adalah kesempatan untuk berjuang sungguh-sungguh untuk berkenan kepada Allah. Itu saja perjuangan utama kita. Gitu? Dalam segala banyak kesempatan kita diperhadapkan ke banyak hal. Segala kesempatan itu harus digunakan untuk menyenangkan Tuhan. Dalam segala keadaan kita memiliki persoalan, bentuknya A, bentuknya B, bentuknya C, cara datangnya begini segala macamnya. Dalam segala keadaan itu pun kita harus sungguh-sungguh berjuang berkenan kepada Allah. Isilah waktu yang ada ini dengan perjuangan mengubah karakter dan pengabdian seluruh hidup hanya bagi Tuhan. Pergunakanlah kesempatan yang Tuhan berikan, karena waktunya terbatas dan akan segera berakhir. Kenapa waktu kita terbatas segera berakhir? Selain dunia ini akan diakhiri, kita pun tidak tahu kapan kita akan meninggal. Orang bisa tiba-tiba meninggal, orang bisa tiba-tiba selesai. Tidak ada yang tahu. Tidak ada orang yang pernah merencanakan. Orang yang kemarin naik pesawat Sriwijaya, mereka tidak tahu bahwa dia akan meninggal di pesawat. Tidak ada yang tahu. Orang yang tahu lagi berjalan, tiba-tiba dia jatuh lalu meninggal. Dia tidak tahu kalau dia akan meninggal pada saat itu. Sementara ada banyak orang yang sakit keras belum meninggal. Orang tiba-tiba sehat bisa meninggal. Tidak ada yang tahu. Yang perlu kita pastikan adalah selama kita berjuang di dunia ini, selama kita hidup, selama kita diberi waktu, apakah kita sudah menggunakannya dengan sungguh-sungguh? Apakah kita sudah menggunakannya berjuang dengan sungguh-sungguh? Apakah kita sudah menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawab kita dari Tuhan? Karena nanti Tuhan itu akan datang, lalu dia minta pertanggungjawaban. Yang diberi 1 talenta dia minta tanggung jawab 1 talenta. Yang diberi 2 talenta diminta tanggung jawab 2 talenta. Yang diberi 5 talenta diminta tanggung jawab 5 talenta. Kepadamu yang diberi 5 talenta, Tuhan tidak akan bilang, aku sudah beri 5 talenta, aku minta tanggung jawab 1 talenta. Tidak. Kepadamu yang diberi 3 talenta, 2 talenta, Tuhan tidak akan berkata, aku sudah beri 2 talenta, aku minta tanggung jawab 5 talenta. Tidak. Masing-masing mereka diminta tanggung jawab sesuai dengan ukuran talenta yang diberikan. Jadi setiap kita punya pertanggungjawaban yang berbeda dengan ukuran yang berbeda. Karena ukuran yang Tuhan beri kepada kita masing-masing berbeda. Itu sebabnya Bapak Ibu, berjuanglah selagi masih ada waktu. Karena kalau waktunya sudah habis, kita tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Amin. Waktu kita terbatas, waktu ini tidak selamanya ada. Maka kita berjuang dengan sungguh-sungguh. Apapun yang kita lakukan, apapun yang terjadi, apapun yang kita alami, hidup ini hanya punya satu tujuan: berjuang untuk berkenan kepada Allah sampai kita dikembalikan kepada rancangan Allah yang semula. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan.